Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya. Video kali ini kita akan membuat minuman tradisional yang segar, yaitu dawet ireng Purworejo. Dawet ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu cendol, santan, dan air gula atau kincau. Langsung saja kita akan membuat bagian yang pertama, yaitu cendol. Nah, ini bahan-bahannya langsung dikirim dari Purworejo. Ada 200 gram tepung ganyong, kemudian ada tepung oman atau sering juga disebut dengan abu merang. Nanti saya akan pakai 3 sendok makan saja. Kemudian ada 1000 ml air. Yang pertama kita ayak tepung ganyongnya. Tekstur tepung ganyong ini kering dan bergerindil, tidak sehalus tepung-tepung lainnya seperti terigu, tapioka, ataupun maizena. Teman-teman tidak harus memakai tepung ganyong, tapi bisa juga memakai sagu aren. Kita bisa pakai sendok untuk menghaluskan butiran-butiran tepungnya. Kemudian tambahkan air pada abu merang, diamkan sejenak sampai mengendap karena nanti kita akan memakai airnya saja. Teman-teman, mungkin di beberapa resep ukuran abu merang saya ini terlalu banyak. Tapi bagi saya, kalau cendolnya ini tidak berwarna hitam pekat, rasanya kurang afdol. Nah, ini sudah mengendap, langsung kita tuang sambil kita saring. Abu merang yang saya pakai ini butirannya sangat halus sehingga endapannya sedikit. Sebelum kita masak, kita aduk rata dulu sampai semuanya larut dan tidak ada tepung yang menggumpal. Saya kira cukup, langsung saja kita masak dengan api sedang. Nah, kita harus sering-sering mengaduk teman-teman agar adonannya ini halus, tidak ada yang menggumpal. Sementara itu kita bisa menyiapkan tempat untuk mencetak cendolnya. Di sini saya pakai panci dengan ukuran yang tinggi. Kemudian akan saya tambahkan air matang. Dan saya pakai saringan dengan lubang yang besar seperti ini. Nah, ini adonan cendol sudah hampir mengental. Kita aduk terus agar tidak ada yang menggumpal ataupun gosong. Semakin matang, warnanya semakin hitam pekat dan mengkilap. Nah, ini adonan cendolnya sudah mendidih, sudah matang dan tanak. Kita lihat warnanya. Keren ya. Ini cendol eksotis. Baiklah, kompor kita matikan, kemudian langsung saja kita cetak di panci yang sudah kita siapkan tadi. Sedikit cerita, minuman ini bernama dawet ireng. Ireng dalam bahasa Jawa berarti hitam, karena memang cendolnya berwarna hitam. Uniknya, warna hitam ini berasal dari pewarna alami, yaitu abu merang, bukan pewarna sintetis. Jadi walaupun sama-sama hitam, cita rasanya pasti berbeda. Minuman ini berasal dari Kabupaten Purworejo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Nah, ini cendolnya sudah jadi, kita sisihkan dulu, kemudian kita akan membuat santannya. Satu lagi keunikan dari dawet ireng ini adalah santannya. Santan yang dipakai adalah santan kental segar yang tidak perlu direbus. Jadi kita akan memakai air matang untuk membuat santannya. Nah, kalau teman-teman akan menambahkan pandan pada santan, teman-teman bisa menambahkan pandan pada rebusan air yang akan dipakai untuk memeras kelapanya. Oh ya, di sini saya membuat santan dengan blender sehingga lebih cepat dan praktis. Bagaimana caranya? Video selengkapnya sudah saya share, jadi teman-teman bisa langsung klik linknya di deskripsi box.
Nah, ini santannya sudah jadi. Ini santan yang fresh, tidak perlu direbus dan siap untuk kita pakai. Oke, sekarang kita akan membuat kincaunya. Kita rebus air, kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan. Tambahkan juga gula merah. Di sini saya pakai kurang lebih 350 gram. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Nah, ini kita rebus sampai sedikit mengental. Coba kita lihat. Nah, ini sudah sedikit mengental. Memang masih terlihat encer, tapi ketika nanti dingin akan lebih mengental. Jadi kita matikan saja kompornya, kemudian kita saring di wadah yang bersih. Teman-teman, dawet ireng ini akan lebih nikmat jika disajikan dingin. Nah, biasanya si penjual akan menyerut es batu, kemudian dicampurkan ke santannya. Tapi karena saya tidak punya serutan, maka es batu akan saya blender bersama dengan santannya. Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang saatnya kita sajikan. Biasanya dawet ireng akan disajikan dengan mangkok kecil. Tapi di sini karena saya akan ambil gambarnya, jadi saya akan sajikan dengan gelas agar terlihat layer-layernya. Penyajian dawet ireng ini cendolnya biasanya banyak, bahkan lebih banyak daripada santannya. Teman-teman, sebenarnya ini adalah pertama kalinya saya membuat dawet ireng. Nah, bagi teman-teman yang asli Purworejo bisa menambahkan evaluasi di kolom komentar untuk menuliskan saran ataupun kritik kurang apa minuman yang saya buat ini. Sekarang kita tuang santan di atas cendolnya. Biasanya para penjual akan memenuhi mangkok mereka dengan santan yang dicampur dengan es batu. Nah, sekarang saya juga akan memenuhi gelas saya seperti mereka agar lebih segar. Sebenarnya bisa juga ditambah dengan komponen lain, misalnya tape ketan atau irisan nangka. Pasti lebih enak. Saya akan beri esnya. Jadi esnya ini kalaupun sudah diserut atau di blender, ketika kita campur dengan santan, maka esnya ini akan menggumpal. Dan ini juga bisa sebagai pengawet santannya, karena santannya ini tidak direbus, jadi tidak tahan lama. Nah, sudah penuh. Sekarang terakhir kita masukkan kincau atau sirup gulanya. Ini manisnya sesuai selera. Kalau saya suka yang tidak terlalu manis. Wow, ini segar sekali teman-teman, wajib dicoba. Terima kasih.